Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 13, Personalized Nutrition. Jadi, di sini saya akan bahas bagaimana suatu saat nanti kita akan mendapatkan satu layanan Personalized Nutrition. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya ciri khas genetik sendiri-sendiri. Tidak bisa disamaratakan ya, meskipun dalam satu keluarga. Karena memang punya karakteristik genetik yang berbeda. Sehingga setiap individu itu punya karakteristik diet nutrisi yang berbeda pula. Nah, personalisasi nutrisi ini didefinisikan sebagai pendekatan bagaimana mengandalkan karakteristik secara detail individu untuk mengembangkan anjuran diet apa yang spesifik untuk dirinya sendiri, ya, karena tidak bisa disamaratakan misalnya. Baik itu pun untuk pengobatan ya, apalagi obat gitu. Jadi ketika satu orang mengalami hipertensi gitu kan, kemudian ada pasien satu lagi sama mengalami hipertensi, terkadang dokter memberikan obat yang sama, dosis yang sama, padahal kan meskipun usia sama, jenis kelaminnya sama gitu ya, berat badan sama gitu, tapi kita tidak pernah tahu karakteristik genetik yang dimilikinya, ya. Pasti memiliki karakteristik genetik yang berbeda. Nah, istilah-istilah seperti nutrisi yang presisi, nutrigenetik, personalisasi nutrisi, dan gradien nutrisi merupakan istilah yang dapat digunakan ya sebagai sinonim untuk nutrisi yang dipersonalisasikan ya, yang sesuai dengan secara personal setiap orang itu berbeda. Nah, personalisasi nutrisi ini kenapa sangat penting ya, karena nanti mungkin suatu saat ini ada satu, karena nanti efeknya akan berbeda, efeknya akan berbeda gitu ya. Ada orang yang mengeluh, saya ternyata setelah dikasih obat ini sama dokter A langsung sembuh gitu, langsung enak gitu. Tapi ada beberapa ibu yang bilang, dokter tuh nggak enak sih kasih obat, kita nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal kan kita tahu kandungan mikrobiomnya aja berbeda. Itu akan pengaruhi juga gitu, terhadap kesehatan seseorang. Gitu ya. Jadi kita harus secara clinical history juga harus ada. Jadi rekan medisnya, rekan kesehatan itu harus ada. Ya, bagaimana setiap orang juga punya aktivitas secara fisik yang berbeda. Ya, kemudian kebiasaan dia mengkonsumsi makanan dan kesukaannya itu apa, itu berbeda. Nah, kemudian juga setiap individu pastinya juga memiliki penekanan pada dosis beberapa makanan, kandungan makanan yang pasti akan berbeda. Ya, ada orang yang suka minum susu, ada yang nggak suka minum susu, ada yang minum susunya sedikit saja, gitu ya. Jadi ada orang yang suka makan udang, ada yang nggak suka makan udang, makanan laut juga apa saja dimakan gitu, ada yang nggak suka, ada yang alergi. Jadi, nah tipe alergi ini juga akan berbeda. Nah, sensitivitas jadi setiap orang profilnya juga berbeda. Terus dilihat dulu kandungan genetiknya. Jadi suatu saat orang punya profiling secara genomik sehingga ketika ke dokter itu dokter sudah punya data secara genomiknya, gitu. Data profil genomiknya punya, sehingga dokter bisa memberikan tepat dosis obat untuk seseorang. Jadi tidak bisa disamaratakan hipertensi sama semua obatnya sama jenisnya, gitu nggak bisa. Nah, ada yang katanya ini obatnya hipertensinya murah sih, jadi agak lama makan hipertensi, nggak begitu juga ya, setiap orang berbeda ya. Mau obatnya itu mahal atau murah gitu, generik atau bukan generik, sebenarnya tergantung dari komposisi genetik yang dia miliki gitu ya. Nah, jadi penerapan ini nanti secara manajemen akan lebih terarah. Jadi sehingga seseorang tidak bisa saya ingin diet, nanti mengikuti dietnya seorang artis yang dia bisa menurunkan berat badan dalam waktu 1 bulan misalnya sekian kilo, terus diikuti oleh yang lainnya, dia bisa survive. Dia mengatakan bisa survive karena ada bimbingan dokter gitu. Tapi ada orang yang persis sama mengikuti apa yang dia lakukan, tapi tidak berhasil gitu. Bukan berarti karena tidak ada bimbingan dokter, bukan. Tapi memang karena faktor genetik yang dimiliki juga berbeda. Jadi komposisi makanan secara genetik berbeda. Kita bisa lihat ya,
bagaimana ibu hamil membutuhkan protein lebih tinggi, bagaimana seorang yang wanita yang sudah usia lanjut ya, berapa gram dia harus mengkonsumsi karbohidrat sudah mulai dibatasi gitu ya. Jadi dalam kondisi fisik yang bisa lihat secara kasat mata aja gitu ya, sama nutrisinya berbeda gitu ya. Apalagi ini yang genetiknya jelas setiap orang berbeda gitu ya. Jadi setiap orang itu kan dalam mengkonsumsi suatu nutrisi tujuannya adalah untuk kesehatan gitu ya, tujuannya kesehatan. Makanya sebetulnya ini sangat dianjurkan ya personalized nutrition, karena bagaimanapun makanan yang kita konsumsi ini akan mempengaruhi bagaimana komposisi genetiknya, dan genetik yang kita miliki juga ini akan mempengaruhi diet makanan apa saja yang harus dikonsumsi, sehingga ini yang kita sebut dengan personalized nutrition. Jadi multi-genomic ini nanti sangat penting, nanti suatu saat akan menjadi suatu layanan komersial yang sangat dibutuhkan oleh semua orang gitu ya. Semua orang akan membutuhkan ini, memang akan saat ini kita membayangkannya mahal ya. Mungkin suatu saat semuanya reagen kit mudah didapatkan gitu ya, reagen kit untuk menguji metagenomik seseorang gitu ya, bisa didapatkan, untuk sequencing bisa diperoleh. Jadi sehingga harga-harga itu bisa ditekan gitu ya, sangat murah, dan orang bisa melakukannya untuk sequencing genomiknya dengan mudah. Jadi bayi yang lahir itu sudah punya sequencing genomiknya apa gitu ya, dia alergi terhadap apa gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian gitu baru dia konsultasi ke dokter gitu ya. Ini saya nggak tahu dokter nanti laku apa enggak ya, karena kalau sudah personalized nutrition itu personalized nutrition, personalized medicine gitu, itu kecil kemungkinannya dia akan mengalami penyakit degeneratif gitu ya. Asal dia ini juga harus komitmen kuat ya gitu ya. Sudah tahu dia resisten terhadap insulin, maka dia harus mengerem makanan-makanannya ya. Jadi beberapa beberapa faktor yang mengharuskan kita punya personalized nutrition itu, karena memang sulit sekali ya mengendalikan obesitas ya. Faktor lingkungan yang menyebabkan obesitas, asupan kalori yang berlebihan, aktivitas fisik yang buruk, ketidakseimbangan basic metabolic index ya, menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa genetik adalah faktor yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan individu terhadap obesitas. Lebih dari 200 gen telah diidentifikasi oleh genetic analysis yang berkontribusi menyebabkan terjadinya obesitas. Ya. Nah, jadi bagaimana juga kita bisa menghindari penyakit jantung, ya, penyakit jantung koroner. Ya, penyakit kardiovaskular ini adalah suatu gangguan kompres yang disfungsi jantung dan pembuluh darah, ya, dari penyakit cerebrovaskuler, arteri koroner, dan perifer, jantung bawaan, dan serangan jantung. Seiring dengan faktor risiko perilaku dan metabolik, kecenderungan genetik juga dikaitkan dengan CVD. Jadi suatu studi ekstensif menunjukkan bahwa kromosom 9p21 itu diidentifikasi sebagai lokus genomik untuk penyakit jantung koroner. Beberapa studi interaktif mungkin diet menyimpulkan bahwa pola diet terkontrol, asupan tinggi sayuran mentah, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran daun hijau, dan produk susu itu dapat melampaui efek genetik terhadap varian genetik yang terkait CVD. Jadi bisa meminimalisir terjadinya jantung koroner. Dan ini ada beberapa gen yang terlibat pada interaksi diet, ya, interaksi diet nutrisi. Misalnya variasi genetik FTO itu adalah nanti bisa menyebabkan terjadinya resistensi pada insulin. Terus HCR ini yang bertanggung jawab terhadap resistensi insulin juga, ya. PRSI dan sebagainya. Ini ada banyak sekali beberapa gen-gen yang terkait dengan beberapa penyakit
yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya atau timbulnya penyakit berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ya, ya dengan kemajuan pesat dan keragaman dalam platform analitik yang dijanjikan, analisis berbasis komputer, maka memang kita harus mengaplikasikan omics dalam waktu. Kita bisa melihat bagaimana struktur fungsi interaksi antar molekul dan berbagai biomolekul sampai dari sampel biologisnya. Ini menggunakan high throughput yang mengarah kepada multiple pengukuran. Jadi bagaimana inputnya sehingga bisa menghasilkan metabolisme yang sesuai kita harapkan. Jadi setiap individu itu harus kita lihat bagaimana input dari herba atau aktif yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan yang berimplikasi pada metabolisme seseorang, ya, karena sangat berbeda setiap orang. Ya, berdasarkan fakta bahwa memang ibu gizi presisi ini mengalami kemajuan besar ya karena tersedia berbagai studi penelitian, maka memang tidak ragu lagi bahwa interaksi gen diet yang kompleks bisa menjadi satu perkembangan produk makanan baru. Ya, misalnya adanya suatu kecenderungan seseorang mengalami obesitas, maka akan dibuatkan satu produk makanan baru yang nanti bisa menghambat tidak terekspresikannya gen-gen yang cenderung menyebabkan terjadinya obesitas. Kan tadi ada beberapa gen ya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya obesitas, atau ada gen-gen yang terkait dengan CVD. Kalau gen-gen itu terjadi reaksi, ya, terekspresikan, itu kan akan menjadi bahaya. Sehingga nanti mungkin suatu saat akan ada suatu produk-produk makanan yang memang harus dikonsumsi oleh orang-orang yang kecenderungan obesitas atau kecenderungan CVD. Ya. Jadi variabilitas data omics ini sangat dibutuhkan ya untuk menganalisis dan penanganan data besar sehingga menjadi data yang sangat baik. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.